Bab 461. Dia. Sambil ditatap dengan aneh oleh Junozan, Mileye berjalan pergi dan menghilang tidak jauh. Di atas tembok kota, wanita itu berkata dengan lembut, pemisahan jiwa dan kerja sama dengan tubuh. Ini sangat menarik. Mengatakan itu, dia menatap pria parubaya itu, apakah kamu yang mengajarinya? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya, bukan. Wanita itu sedikit mengangguk, itu seharusnya pemahamannya sendiri, sedikit di luar dugaanku. Mengatakan itu, dia sedikit mengernyit, menoleh untuk melihat ke ujung yang jauh, dan saat berikutnya, dia langsung menghilang. Tuan Bai ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi pada akhirnya dia tidak memilih untuk mengikuti. Setelah beberapa saat, wanita itu sampai di sebuah sungai. Di samping sungai, seorang wanita dengan tas kain kecil sedang melukis di atas air. Di atas sungai ada bunga putih. Wanita ini adalah seorang pelukis. Pelukis itu memandang wanita yang datang tidak jauh, dan tersenyum. Violin, kita bertemu lagi. Violin Wei menatap pelukis di depannya dengan ekspresi dingin, apa yang kamu lakukan? Pelukis itu tersenyum dan berkata, gambar. Violin Wei menatap pelukis untuk waktu yang lama, dan akhirnya, dia berbalik dan pergi. Pelukis itu tiba-tiba berkata, Violin, apakah kamu tidak akan berbicara dengan klan Moke? Viola Wei mencibir, bicara. Ada 100.800 mayat di tembok besar pemakaman. Di antara mereka, ada temanmu. Kamu ingin aku berbicara dengan mereka? Apa yang harus dibicarakan? Pelukis itu berkata dengan lembut, akan ada lebih banyak yang mati. Violin Wei berbalik untuk melihat pelukis. Pelukis, kamu seharusnya bertanya pada orang klan Moke itu untuk melihat apakah dia mau bicara denganmu atau tidak. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Di tepi sungai, sang pelukis menghela nafas pelan, lalu berbalik dan melanjutkan melukis. Saat menggambar, dia tampak sedikit terganggu, lalu melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Boom! Seluruh air sungai menguap seketika. Di tempat, pelukis itu mengangkat bahu dan berbalik untuk pergi. Tembok besar pemakaman, di dalam rumah batu, Mileye duduk bersila di tanah. Menyembuhkan diri. Mileye kembali ke rumah batu Junozan dan mulai menyembuhkan diri. Dan di benaknya, adalah gambaran pertempuran sebelumnya dengan pria itu. Seni rahasia kuno. Dia tahu bahwa pihak lain menggunakan teknik rahasia kuno. Dia harus mengatakan bahwa teknik rahasia kuno ini masih agak menakutkan, terutama kecepatan pihak lain, yang dapat digambarkan sebagai menakutkan. Dapat dikatakan bahwa kecepatan lawan hampir sama dengan kecepatan pedang terbangnya. Dan jika dia tidak memahami tipuan jiwa, dia sama sekali tidak bisa melawan orang itu. Orang itu benar-benar kuat. Orang-orang yang dia temui akan semakin kuat. Pada saat ini, suara Huke tiba-tiba terdengar, Tuan, dapatkah menunjukkan kepadaku teknik rahasia kuno itu? Mileye berkata, tentu saja bisa. Dengan mengatakan itu, dia menyerahkan teknik rahasia kuno kepada jiwa kecil itu. Setelah beberapa saat, Huke berkata dengan sungguh-sungguh, ini sama sekali bukan teknik rahasia kuno, itu hanya dapat dianggap sebagai teknik rahasia umum, teknik rahasia kuno yang nyata, yang dapat membangkitkan energi langit dan bumi. Mileye buru-buru berkata, jiwa kecil, apakah kamu tahu cara mengolah seni rahasia kuno? Huke berkata, aku tidak tahu. Mileye. Huke berkata lagi, seni rahasia kuno sangat langka, sulit bagi orang biasa untuk mendapatkannya. Meskipun aku memiliki status tinggi di klan Ming, aku dapat memperolehnya, tetapi untuk apa aku mendapat seni rahasia kuno itu? Karena itu, aku tidak punya, hehe.
Mileye tampak kehabisan kata-kata. Apa artinya, hihi, ini? Huke berkata, Tuan, kamu dapat berlatih teknik rahasia ini. Setelah latihan berhasil, itu akan sangat membantumu. Misalnya, kecepatan pedang terbangmu dapat ditingkatkan beberapa kali dalam sekejap. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, apakah ada reaksi? Huke berkata, tentu saja ada. Teknik rahasia tingkat rendah semacam ini memiliki reaksi yang sangat besar. Jika kamu menggunakan teknik rahasia, tubuhmu akan sangat lemah. Pada saat itu, kamu seperti orang biasa. Mileye terdiam. Benar saja, hal semacam ini masih memiliki gejala sisa. Karena peningkatan kekuatan pria itu sebelumnya benar-benar sedikit menakutkan, dan peningkatan mengerikan semacam ini sama sekali tidak normal. Huke menambahkan, teknik rahasia semacam ini biasanya digunakan untuk menyelamatkan hidup. Barusan, karena fisik pria itu yang istimewa, jika dia menggunakan teknik rahasia, serangan balik yang akan dia terima akan berkurang. Tapi jika master kecil yang melakukannya, ingatlah untuk tidak menggunakannya dengan santai. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, apakah aku biasa saja? Huke berkata, tidak terlalu biasa, sangat biasa. Wajah Mileye tiba-tiba menjadi muram, sekarang dia mengetahui bahwa jiwa kecil ini benar-benar tidak dapat diajak bicara. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba mengerutkan kening. Karena dia masih ingat pertama kali bertemu dengan wanita bergaun polos. Wanita bergaun polos mengatakan bahwa dia dilahirkan dengan tubuh tahu bawaan lahir, tidak tahu seperti apa fisiknya, tetapi sepertinya itu adalah sistem khusus. Mengapa Huke mengatakan bahwa fisiknya biasa saja? Selain itu, di sepanjang jalan, tidak ada yang mengatakan bahwa dia dalam kondisi yang baik. Mungkinkah wanita bergaun polos menyembunyikan fisiknya? Memikirkan hal ini, Mileye semakin merasa benar seperti ini. Alih-alih mengobrol dengan jiwa kecil yang tidak bisa diajak mengobrol ini, dia mulai terus menyembuhkan diri. Adapun teknik rahasia, dia memutuskan untuk mengesampingkannya untuk sementara waktu, karena tidak boleh memikirkan terlalu banyak. Sekarang dia hanya ingin mengolah jiwanya dengan baik. Sekitar 1 jam kemudian, Mileye pulih hampir dari luka-lukanya, kemudian dia langsung keluar dari rumah batu, lalu meninggalkan tembok besar surga pemakaman, dan menuju klan Moke. Setiap kali orang lain datang kepadanya, ini membuatnya sangat tidak nyaman. Terlebih lagi, dia sangat ingin bertarung sekarang. Hanya dengan bertarung dia bisa menemukan kekurangannya sendiri, hanya dengan cara ini dia bisa meningkatkan dirinya dengan lebih baik. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Orang yang datang adalah Juno Zan. Juno Zan memandang Mileye, apakah kamu akan pergi ke klan Moke? Mileye mengangguk. Juno Zan bertanya, apakah kamu tahu di mana klan Moko berada? Mileye menggelengkan kepalanya. Juno Zan tersenyum dan berkata, aku akan membawamu ke sana. Mileye menatap Juno Zan, aku mau pergi ke klan Moke. Juno Zan berkata, jika kamu tidak pergi ke klan Moke, aku tidak akan pergi bersamamu. Ayo pergi, jika kita pergi berduel di sana, klan Moke tidak akan mengeroyok kita. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, ayo pergi. Mendengar ini, Juno Zan menyeringai, ayo pergi. Apakah kamu sudah melupakanku? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang mereka berdua. Ketika keduanya mendengar suara itu, mereka melihat bahwa orang yang datang adalah seorang pria botak. Pria botak itu berjalan ke arah mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu sudah melupakanku? Mileye tersenyum dan berkata, bagaimana bisa? Ayo pergi.
Pergi ke klan Moke dan biarkan aku melihat kejeniusan klan Moke. Setelah berbicara, ketiganya dengan cepat menghilang. Tepat setelah ketiganya menghilang, Gio dan Tuan Bai tiba-tiba muncul di lapangan. Gio bertanya, tidak dihentikan. Tuan Bai berkata dengan lembut, apa gunanya menghentikannya? Orang-orang dari klan Moke dan orang asing berani datang kepada kita, mengapa orang-orang kita tidak bisa pergi ke mereka? Gio berkata dengan sungguh-sungguh, anak itu adalah orang yang temperamental. Tuan Bai mengangguk, ini sangat bagus, setidaknya tidak buruk. Jika bertemu lebih awal dan mendidiknya, belum tentu lebih lemah dari bayi. Gio berhenti berbicara. Tuan Bai tersenyum dan bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Gio berkata pelan, anak ini biasanya sangat licik, tidak seperti kultivator pedang, tetapi jika dia bekerja keras, dia akan sangat kuat. Tuan Bai tersenyum dan berkata, apa yang ingin kamu katakan? Gio berkata dengan suara yang dalam, Tuan, sejauh yang aku tahu, ada banyak kekuatan di Star Territory Wei yang ingin merebut hartanya. Aku harap dia akan mengambil harta itu dan bertarung melawan klan Moke. Tuan Bai mengangguk, ya. Gio memandang Tuan Bai dan Tuan Bai berbisik, mereka ingin pemimpin istana maju. Gio bertanya, apa maksud pemimpin istana? Tuan Bai berbisik, pemimpin istana belum memutuskan. Wajah Gio muram, jika pemimpin istana mengambil tindakan untuk harta itu berarti dia pasti akan mati, kan? Tuan Bai mengangguk. Tepat ketika Gio hendak mengatakan sesuatu, Tuan Bai berkata dengan lembut, jangan khawatir. Pikirkanlah, dengan kesombongan pemimpin istana, bagaimana dia bisa merebut harta anak itu? Selain itu, pemimpin istana sangat arogan. Jelas, jika tidak secara sukarela mengikuti anak itu, bagaimana anak itu bisa bertahan? Selain itu, harta seperti itu sendiri memiliki karma. Jika orang luar mendapatkannya, itu mungkin menjadi bencana besar. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Gio, meskipun pemimpin istana tidak berniat merampok harta itu, aku khawatir beberapa orang akan membunuhnya terlebih dahulu dan kemudian memainkannya. Gio bertanya dengan sungguh-sungguh, beraninya mereka? Tuan Bai berbisik, menurut pendapat mereka, jika anak itu terbunuh, pemimpin istana tidak akan membalaskan dendam mereka atas orang yang mati. Seorang jenius yang mati bukanlah seorang jenius dan tidak memiliki nilai, mengerti? Gio terdiam. Tuan Bai berkata, untuk sementara itu, kamu mengikuti mereka secara diam-diam sehingga tidak ada yang akan melakukan hal-hal bodoh. Gio sedikit mengangguk dan pergi dengan tenang. Di tempat, Tuan Bai terdiam sejenak, lalu berbalik untuk melihat tidak jauh, di mana seorang pria paruh baya berjubah hitam berjalan perlahan. Pria paruh baya berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, Jeffrey, lama tidak bertemu. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya. Sebuah meja muncul di depan mereka berdua. Di atas meja, ada sepanci anggur dan 2 gelas anggur. Tuan Bai berkata dengan suara rendah, aku mendengar bahwa kamu pergi ke negeri asing. Pria paruh baya itu mengangguk, aku pergi ke negeri asing. Harus kukatakan, beberapa orang tua di sana masih sangat kuat. Mengatakan itu, dia mengambil gelas anggur di atas meja dan menghadap Tuan Bai. Tuan Bai juga mengambil gelas anggur, keduanya saling memandang, kemudian bersulak. Pria paruh baya itu tertawa, kemudian berkata, aku sudah lama tidak bermain melawanmu. Apakah ingin membuat 2 gerakan hari ini? Tuan Bai berbisik, jangan terburu-buru, akan ada kesempatan segera. Bukan. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, ya, kita akan segera bertengkar hebat. Setelah berbicara, dia menoleh untuk melihat tidak jauh, apakah bocah itu muridmu sebelumnya?
Tuan Bai menggelengkan kepalanya. Pria parubaya itu berkata, luar biasa bisa mengalahkan Nick Zuo seperti itu. Tuan Bai berkata, Herman, klan Mokemu diam-diam telah membudidayakan banyak orang jenius. Pertama, pembunuh langit dan bumi, Nick, lalu pedang Moye. Herman mau tersenyum sedikit, apakah kamu melihatnya? Tuan Bai mengangguk. Herman mau tersenyum dan berkata, tidak buruk, kan? Aku dapat memberitahumu bahwa dia adalah orang yang paling menakjubkan di klan Moke selain ketua klan. Tidak, bahkan yang satu itu belum tentu lebih baik darinya. Berbicara tentang ini, dia memandang Tuan Bai, sebenarnya, jika muridmu masih di sana, dia seharusnya bisa bersaing dengan Ibnu, tapi sayangnya. Wajah Tuan Bai menjadi sedikit jelek. Pada saat ini, Herman mau tertawa, oke, jangan sebut dia. Aku akan mengundangmu untuk minum lain hari. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Tuan Bai tidak berbicara untuk waktu yang lama, dan tidak pergi untuk waktu yang lama. Bersambung.